Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putri Pardila di mata kuliah Kewirausahaan Administrasi Pendidikan. Kali ini kita akan membahas mengenai manajemen pengelolaan usaha. Berbicara soal manajemen berarti membahas tentang fungsi. Minimal ada 4 fungsi, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Bagaimana planningnya, mengorganisasikannya, bagaimana actuating dan controllingnya. Dan untuk kali ini dikembangkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada planning. Berkaitan dengan rencana. Rencana adalah desain. Misalnya saya analogikan seperti keinginan menyelesaikan perkuliahan 3,5 tahun. Keinginan bukan sebuah rencana, tetapi suatu bagian dari keseluruhan rencana yang sudah tertuang secara tertulis, mulai memikirkan, menimbang, memutuskan, dan menentukan mulai dari apa, bagaimana, seperti apa, dengan siapa, dan untuk apa mencapai tujuan tersebut. Jadi, misalnya, jika kita ingin tamat 3,5 tahun, apa yang harus dilakukan supaya tercapai keinginan tersebut? Misalnya, seluruh mata kuliah harus dapat diselesaikan, lulus dengan nilai maksimal. Cara bekerja orang lulus nilai maksimal bagaimana mungkin? Yang biasa dilakukan, yang jarang dilakukan, sekarang rajin dilakukan. Yang biasanya jarang membaca, sekarang ingin membaca. Jadi, kalau dalam konteks wirausaha, jika ingin membangun suatu usaha bisnis, kita perlu menetapkan tujuan, perlu mencari alternatif 1, 2, dan 3, menilainya, kemudian memilih alternatif yang terbaik dengan segala alasan yang telah kita tetapkan. Setelah itu, operasional dan job deskripsi itu yang masuk dalam wilayah planning. Yang kedua ada organizing, yaitu proses pengelompokan. Bagaimana penentuan kegiatan, penyerahan kegiatan, dan penyerahan delegasi untuk melakukan kegiatan tersebut. Melakukan pengelompokan yang jelas, usaha ini, bagian ini dilakukan oleh siapa? Siapa yang memiliki skill dalam bidang ini? Dan hal ini yang perlu diperhatikan perihal delegasi. Dalam kaitan ini berarti melihat kondisi yang pada akhirnya bisa mendelegasikan. Dalam proses manajemen pengelolaan usaha dalam kaitannya dengan organizing berarti meletakkan sesuatu pada tempatnya. Pengelompokan pekerjaan ini dilakukan oleh si ini. Misalnya, pekerjaan itu dilakukan sesuai keahlian di bidang garapannya. Kemudian diperhatikan bagaimana Anda sebagai pemimpin memberikan wewenang terhadap orang-orang yang Anda bilang punya kompetensi tadi. Nah, yang perlu diperhatikan dalam pendelegasian ini adalah yang pertama itu pemberian kebebasan atau kebebasan berekspresi, yaitu siapapun yang berada di sekitar kita diberikan untuk kebebasan kreasikan diri, karena yang namanya wirausaha tidak terkait dengan aturan yang mengikat. Mereka bebas untuk berkarya, tetapi dengan aturan yang telah kita tetapkan bersama. Maka akan fleksibel sehingga dapat muncul inovasi dan kreativitas, tidak dapat dihambat dengan aturan yang mengikat. Yang kedua, melakukan kewenangan pengambilan keputusan. Artinya, memberikan kewenangan untuk mengambil keputusan. Mereka diberikan hak untuk mengambil keputusan yang memang sudah didelegasikan kepada mereka sesuai wilayah yang diberikan, kebebasan yang menjadi wilayah mereka. Dan yang terakhir ada tanggung jawab yang jelas. Memberikan tanggung jawab yang jelas kepada mereka sesuai pekerjaan yang diberikan. Yang ketiga ada directing, yaitu menggerakkan orang-orang agar sesuai tuntunan yang telah ditetapkan organisasi. Ingat, manusia terlahir dengan teori XY yang menyatakan manusia itu penindas siapapun. Dia tidak usah ditolak karena ada dalam sifat kita masing-masing. Misalnya pagi udara dingin karena hujan,
Siapa yang tidak bisa menahan itu untuk tidak menarik selimut agar bisa tidur kembali? Padahal di sisi kita harus bangun, di sisi lain kita harus bangun untuk pergi bekerja. Maka pasti ada kondisi untuk melawan bagaimana supaya kita bisa bangun dalam kondisi tersebut. Nah, orang yang bisa melawan itu adalah orang yang memiliki motivasi untuk keluar dari kemalasan tersebut. Nah, adalah wirausahawan adalah orang yang mampu untuk melawan tingkat kemalasan yang tinggi. Nah, untuk itu hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini karena dasarnya manusia tersebut memiliki sifat pemalas. Maka selaku kita yang sebagai pemimpin, maka kita harus memiliki kewajiban untuk menggerakkan yang malas tersebut agar mau bekerja. Kita masih berbicara soal directing, menggerakkan manusia agar sesuai tuntunan yang telah ditetapkan organisasi atau oleh kita sendiri selaku pimpinan di usaha tersebut. Kita harus mampu menjadi penggerak karena sifat manusia yang pemalas tersebut. Mudah-mudahan kita ketemu dengan orang yang memiliki motivasi kerja yang tinggi. Maka untuk itu, dalam proses memilah dan orang-orang yang terlibat dalam bisnis, kita haruslah memiliki motivasi bekerja yang tinggi. Kalau tidak, itu sebenarnya ada di tangan kita. Potensi itu ada di tangan kita. Bagaimana menggerakkan manusia dengan adanya sifat dasar manusia yang malas tadi agar mau bekerja. Seperti apa strategi yang dilakukan, seperti apa perilaku kerja yang Anda terapkan, dan bagaimana mengkondisikan bahwa setiap orang bekerja untuk dirinya, untuk kepuasan diri sendiri, sehingga mereka akan bergerak tanpa diperintah dan melakukan yang terbaik terhadap pekerjaannya. Dan yang terakhir, pihak yang dilibatkan dalam kegiatan ada kemampuan menggerakkan sekaligus menuntun pihak yang dilibatkan dalam kegiatan. Jadi yang diibaratkan dengan mobil, jika mau bergerak maka keempat rodanya harus bergerak kan untuk mencapai tujuan. Tetapi jika satu roda bermasalah maka akan berdampak ke yang lainnya. Yang keempat ada coordinating, yaitu mengkoordinasikan. Penyelarasan kegiatan, ada 3 prinsip dalam koordinasi ini. Koordinasi terhadap hubungan horizontal dan hubungan vertikal. Horizontal berarti sesama, yaitu selevel, dan vertikal berarti dengan pimpinan atau ke bawah dengan karyawan. Yang kedua ada kelarasan kegiatan dari awal sampai akhir atau koordinasi jelas dengan dari awal sampai akhir. Jadi dari awal sampai akhir itu prosesnya panjang, maka mesti diselaraskan itu dalam kategori koordinasi. Yang ketiga terkait faktor yang ada di lingkungan kerja, dan masing-masing faktor harus mengisi satu sama lain. Misalnya faktor manusia dan hubungan horizontal dan hubungan vertikal. Yang kelima ada controlling, melakukan pengawasan agar operasi organisasi dapat sesuai dengan yang direncanakan sejak awal supaya tujuan bisa dicapai. Jika ada persoalan di pertengahan perjalanan, bisa ditarik kembali untuk membenahi sehingga plan yang dibenahi maka dilakukan kembali dan disempurnakan lagi. Jadi yang diobati penyakitnya, yang proses tetap berjalan. Yang harus diperhatikan dalam konteks kontrol yaitu yang pertama ada tujuan yang telah ditetapkan, apakah sesuai dengan rencana kita. Yang kedua, melakukan pengawasan terhadap sistem operasional secara keseluruhan. Bandingkan tujuan dengan kenyataan. Misalnya ada permasalahan ketika proses pelaksanaan. Yang ketiga, melakukan evaluasi terhadap hasil yang telah dicapai. Yang keempat, memberikan masukan untuk perbaikan di masa yang datang. Jadi, apa yang ditemukan di pengawasan ini menjadi perbaikan di kemudian hari. Misalnya dalam dunia perkuliahan, apakah kuliah seperti ini bisa tidak untuk tamat 3,5 tahun? Apa yang harus kita benahi agar bisa tamat dengan waktu 3,5 tahun? Nah, sekarang bagaimana cara mendesain bisnis organisasi? Beberapa langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama, menetapkan tujuan dan sasaran yang jelas. Yang kedua, mengelompokkan dan menghubungkan beberapa fungsi dalam organisasi kecil yang akan dibangun untuk bisnis usaha.
dari apa yang diterapkan. Misalnya, kita duduk dengan siapa? Maka tentu duduk dengan orang yang memiliki visi dan misi yang maju dan berkembang. Selanjutnya, menguraikan pekerjaan tersebut yang akan diisi dalam proses pembelajaran bisnis. Bersama rekan bisnis, prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama, fungsi melekat. Dalam organisasi, fungsi melekat itu melekat pada organisasi. Kaku untuk dunia bisnis dalam kaitan Anda sebagai organisasi kecil. Ada wewenang, tanggung jawab, ada komunikasi dan hubungan staf. Meskipun dalam wirausaha tidak ada persoalan bos atau bawahan, tetapi tetap menjadi bos untuk terhadap bisnis, maka akan tetap ada hubungan dalam kendali, struktur dan perintah. Nah, ini didesain secara fleksibel. Ada pengelompokan aktivitas. Pada pengelompokan fungsi wilayah produk, jadi tidak semerta-merta satu orang melakukan semua kegiatan. Jadi ada kejelasan kelompok aktivitas, misalnya untuk makanan, siapa yang memasak, siapa ahli menata, dan siapa yang menu. Terkait dengan struktur organisasi, struktur apa yang akan dibentuk seperti ini. Staf ada 5 yang dibutuhkan sebagai 5 sumber kekayaan bisnis. Yang pertama ada sumber daya manusia. Kalau ingin berkembang menjadi bisnismen yang handal bersama rekan-rekan bisnis, maka harus memilih, menentukan dan menetapkan sumber daya manusia yang memiliki visi dan misi panjang masa depan. Yang kedua ada finansial. Jadi bagaimana pergerakan finansial dibangun sejak dini, misalnya mencari sumber pendanaan yang akan digunakan. Yang ketiga ada sosial, hubungan dengan banyak orang, karena ini akan menentukan semakin besar wilayah sosial, maka semakin besar wilayah bisnis yang akan dibuka. Selanjutnya ada manajerial, mengelola sesuatu yang akan dilakukan atau mengelola kegiatan yang akan dilakukan. Selanjutnya, jenjang terkait dengan rekan bisnis kelompok tertentu yang akan menjadi pemodal. Perencanaan tenaga kerja ini pertimbangan yang tidak bisa dianggap sebelah mata. Artinya, walaupun bisnis yang dibangun itu kecil, tetapi meski kita pikirkan bagaimana dengan tenaga kerjanya. Jadi, jangan pandang sebelah mata terhadap usaha yang dilakukan, tetapi ini dianggap organisasi yang besar. Perencanaan tenaga kerja, misalnya menentukan berapa orang tenaga kerja yang dibutuhkan, apakah termasuk analisis jabatan yang dilakukan. Sumber tenaga kerja, apakah diambil dari tenaga kerja yang sudah ada dari luar organisasi maupun dari dalam organisasi. Pengelompokan usaha erat kaitannya dengan usaha yang akan dilakukan. Ini ada 2 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, perencanaan usaha yang bersifat tertulis, misalnya usulan usaha operasional yang akan dilakukan, termasuk rincian strategi dan peluang yang diraih dan market yang dituju. Fungsi dari perencanaan itu adalah pedoman untuk keberhasilan manajemen usaha yang dilakukan, dan biasanya itu ringkasan seperti maksud usaha, usulan finansial, termasuk permintaan dana dan cara penggunaan dana, serta pelunasan dana yang dipinjam. Yang kedua, sebagai alat untuk mengajukan kebutuhan permodalan yang bersumber dari luar, misalnya dengan membuat proposal pengajuan pendanaan. Baiklah, terima kasih. Hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.